Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rahma Ayuning Tias dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang sebuah peradaban Islam yang ada di Andalusia, tentang sejarah Islamnya dan apa saja peradaban-peradaban Islam yang masih tersisa hingga saat ini. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Andalusia. Apa itu Andalusia? Mungkin ada yang masih asing dengan nama ini. Jadi Andalusia ini adalah sebuah wilayah otonomi selatan Spanyol yang memiliki sejarah kaya dan beragam. Nama Andalusia ini berasal dari Al-Andalus, sebuah istilah yang digunakan oleh umat muslim untuk merujuk pada wilayah yang mereka kuasai di semenanjung Iberia antara abad ke-8 hingga abad ke-15. Andalusia ini menjadi pusat peradaban Islam di Eropa pada masa itu, dengan kota-kota seperti Cordoba, Granada, Sevilla sebagai pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Awal mula kehadiran Islam di Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, seorang jenderal barbar, menyeberangi selatan Gibraltar dan mengalahkan kerajaan Visigoth. Wilayah ini kemudian menjadi bagian dari kekhalifahan Bani Umayyah II dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam paling gemilang. Masa kejayaannya bisa kita lihat pada masa kekhalifahan Bani Umayyah II di Cordoba pada abad ke-10, di mana Al-Andalus mencapai puncak kemajuannya, seperti Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan tokoh-tokoh muslim seperti Ibnu Rushd, Averroes dalam filsafat, Al-Zahrawi dalam kedokteran, dan Ibnu Firnas dalam teknologi. Salah satu peninggalan terkenal dari masa ini adalah Mezquita di Cordoba dan Alhambra di Granada. Mezquita di Cordoba ini dulunya dikenal sebagai Masjid Agung Cordoba. Masjid ini menjadi salah satu bangunan ikonik dari era kekhalifahan Islam di Andalus. Dibangun pertama kali pada tahun 784 Masehi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil I, masjid ini pula menjadi simbol kejayaan kekhalifahan Umayyah II di Spanyol. Masjid ini mencerminkan keindahan seni arsitektur Islam yang mencapai puncaknya pada masa tersebut. Masjid ini juga mampu menampung ribuan jamaah, menjadikannya salah satu masjid terbesar pada masanya. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan sosial masyarakat Muslim. Namun, setelah penaklukan Cordoba oleh pasukan Kristen pada tahun 1236, Masjid Agung ini diubah menjadi sebuah katedral. Kini namanya pun berganti menjadi Katedral de Nuestra Señora de la Asunción, atau lebih dikenal dengan Mezquita Katedral. Tidak hanya Mezquita di Cordoba, peradaban Islam di Andalusia masih banyak lagi. Seperti ada Alhambra di Granada, ada Toledo sebagai pusat ilmu pengetahuan dan terjemahan, Sevilla sebagai pusat seni dan perdagangan, dan masih banyak lagi. Hal ini menggambarkan bagaimana kejayaan umat Islam pada masa itu. Hingga kini warisan Andalusia terus menjadi kebanggaan umat Islam dan studi sejarah dunia. Namun setelah periode kejayaan, Al-Andalus mengalami fragmentasi publik dengan munculnya dinasti-dinasti kecil atau Ta'ifah pada tahun 1492. Kerajaan Granada, wilayah muslim terakhir, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada peristiwa yang dikenal sebagai Reconquista. Setelah itu, umat Islam di Spanyol mengalami penindasan, kontroversi paksa, pengusiran, atau dibunuh melalui Inkuisisi Spanyol. Kejatuhan ini disebabkan oleh perpecahan internal
dan kurangnya bantuan eksternal dari dunia Islam. Namun meski begitu, Andalusia tetap dikenang sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan, toleransi, dan kebudayaan Islam.